Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan di pelajaran sirah kita. Nah, di kelas 8 ini. Nah, barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan pada kali ini akan meneruskan dari pasal yang pertama yaitu tentang Daulah Umayyah di Andalusia atau Andalus. Ya, yang kita sudah bahas adalah amir yang pertama yaitu Abdurrahman bin Muawiyah atau dengan sebutan Ad-Dakhil. Ini adalah pendiri dari Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, sekarang kita masuk di khalifah yang selanjutnya yaitu khalifah yang ke-8. Ya. Khalifah yang ke-8 yaitu Abdurrahman bin Hamad An-Nasir. Ya, Abdurrahman bin Muhammad An-Nasir yang berkuasa selama 50 tahun dari tahun 300 sampai dengan 350 Hijriah. Nah, beliau adalah amir atau khalifah yang ke-8. Nah, yang pertama kita akan membaca di sini tentang kehidupan beliau. Beliau yakni Abdurrahman bin Muhammad An-Nasir lahir di kota Cordova pada tahun 277 Hijriah. Tumbuh dalam pendidikan yang sangat baik, ya. Beliau menjabat sebagai amir setelah kakeknya, yaitu Abdullah. Beliau mampu memadamkan kekacauan yang terjadi di dalam negeri dan juga mampu meredam ancaman dari luar negeri yaitu dari ancaman dari kaum Nasara. Sehingga ketika beliau menjabat sebagai amir di Daulah Umayyah Andalusia ini, kerajaan atau kepemimpinannya daulah sangat kuat, karena beliau berhasil memadamkan kekacauan yang ada di dalam negeri dan juga bisa menghalau ancaman yang datang dari luar negeri. Nah, barakallahu fikum. Dari kehidupan beliau dan awal beliau menjabat sebagai khalifah. Kemudian kejadian penting yang terjadi pada waktu pemerintahannya. Yang pertama adalah pertempuran melawan Umar bin Hafsun, di mana Umar bin Hafsun ini mengambil kesempatan ketika terjadi kekacauan di dalam negeri, sepeninggal amir sebelumnya yaitu Abdurrahman Al-Wasat. Dia mengancam mengambil ibu kota Cordova dan mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Dia berusaha menjalin hubungan dan menyatukan orang-orang yang memberontak terhadap pemerintahan Umawi. Ketika tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Abdurrahman An-Nasir, maka beliau mengepung dan mempersempit gerakan mereka sampai akhirnya beliau yakni Abdurrahman An-Nasir bisa mengalahkan pemberontakan dari Umar bin Hafsun pada tahun 305 Hijriah. Nah, kemudian yang kedua adalah menyandang gelar khalifah, menyandang gelar khalifah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menambah kekuatan dan menambah kewibawaan pada jiwa musuh-musuhnya. Sehingga beliau menyandang gelar khalifah. Beliau memakai gelar Amirul Mukminin An-Nasir Lidinillah. Artinya penolong agama Allah. Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, An-Nasir yaitu penolong Lidinillah agama Allah. Nah, ini dari kejadian penting. Kemudian yang selanjutnya, di antara kejadian penting selanjutnya adalah membendung ancaman dari Daulah Ubaidillah di Afrika Utara. Membendung ancaman Daulah Ubaidiyah, bukan Ubaidillah maksudnya Ubaidiyah harusnya. Ubaidiyah di Afrika Utara. Dengan cara memperkuat angkatan laut Andalusia, Kemudian membuat perjanjian dengan kabilah-kabilah di Maghrib. Kabilah-kabilah di Maghrib yaitu suku-suku yang ada di Maghrib. Maghrib itu Maroko sekarang Nah, kemudian menaklukkan sebagian pelabuhan-pelabuhan di Maghrib
untuk dijadikan sebagai basis angkatan laut. Ya, ini yang ketiga. Nah, kemudian pekerjaan-pekerjaan penting yang diselesaikan pada zamannya. Yang pertama adalah perhatian yang sangat besar terhadap ilmu syariat, bahasa Arab, sastra, dan bidang-bidang ilmu lainnya. Kemudian selanjutnya adalah membangun kota Zohroh di dekat Cordova, ya, dengan arsitektur yang sangat tinggi. Kota tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal khalifah, ya. Dan dengan itu jadilah Andalusia pada masa Abdurrahman An-Nasir, ya, dengan kota-kota yang sangat bagus, sangat indah, sangat mewah dan juga sangat besar, yaitu Cordova, Granada, ya, Seville, sekarang Sevilla, ya, dan yang lainnya yang menjadi tempat yang dituju oleh para ulama dalam mengambil ilmu pengetahuan. Nah, ini kota-kota di Spanyol sekarang, ya, bahwasanya dulu kota-kota tersebut, ya, Cordova, Granada, Sevilla itu adalah kekuasaan kaum muslimin, tapi sekarang, ya, telah dikuasai oleh orang-orang Nasrani dan Nasrani, ya. Dan kita mengharapkan di suatu waktu nanti, ya, akan kembali ke pangkuan kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wafat beliau dari Abdurrahman An-Nasir meninggal pada tahun 350 Hijriah setelah berkuasa selama 50 tahun. Dia dianggap sebagai pendiri kedua dari Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, barakallahu fikum. Pendiri pertamanya Ad-Dakhil tadi, ya. Nah, baik. Ini adalah kota Granada. Masya Allah, ya, sangat indah. Nah, siapa yang membangunnya ternyata kaum muslimin. Sekarang dikuasai oleh orang-orang kafir. Nah, dan ini adalah Masjid Raya di Cordoba sekarang, ya. Sebagai saksi kejayaan Islam di Eropa zaman dulu. Nah, kemudian ini adalah Sevilla sekarang, dulu Seville. Nah, sebagai salah satu pusat peradaban Islam di Eropa zaman dulu. Nah, barakallahu sekarang sudah dikuasai oleh orang-orang Nasoro. Nah, dari barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya tentang faktor kelemahan Daulah Umayyah di Andalusia. Ya. Yang pertama adalah perselisihan unsur-unsur masyarakat di Andalus. Ya, di Andalusia. Karena di masyarakatnya itu sangat majemuk, beragam, ada orang-orang kafir dan orang-orang muslim, ya. Orang-orang seperti orang-orang bangsa Arab, orang-orang Barbar dan Mu'alidin, yaitu orang-orang yang lahir dari bapak muslim dan ibunya Nasrani, dan unsur non-muslim seperti Yahudi dan Nasoro. Nanti saling berselisih. Ya, tentunya orang-orang kafir tidak senang terhadap kejayaan kaum muslimin, ya. Kemudian selanjutnya adalah kondisi geografis wilayah Andalusia yang terdiri dari gunung-gunung yang tinggi dan memanjang. Ya, ini sebagai besar wilayahnya sehingga, ya, menjadi susah bagi kaum muslimin untuk uh, mengejar musuh-musuh, ya, atau bahkan itu menjadi sebab benteng-benteng para musuh, ya, karena wilayahnya yang uh, terdiri dari rangkaian gunung-gunung yang tinggi dan sangat panjang. Nah, ini kondisi geografis wilayah Daulah Umayyah di Andalus. Nah, kemudian yang ketiga adalah musuh-musuh Daulah Umayyah, ya. Yang pertama bahasa Frank di Prancis, yang kedua Daulah Ubaidiyah, ya. Tulisannya itu salah, harusnya pakai Y, Ubaidiyah di Afrika Utara. Kemudian Daulah Abbasiyah di Baghdad, yang tentunya ingin saling merebut kekuasaan, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kelemahan khalifah-khalifah yang terakhir. Ya, jadi setelah khalifah-khalifah yang dengannya ada kejayaan masa-masa keemasan, biasanya setelah kejayaan pasti nanti akan ada kelemahan. Nah, tapi barakallahu fikum, ini dari pembahasan Daulah Umayyah di Andalus. Nah, hanya ada dua amir atau dua khalifah yang kita bahas, itu khalifah yang pertama adalah pendirinya, ya, Ad-Dakhil. Nah, ini khalifah yang sebagai pendiri, yaitu
Abdurrahman bin Muawiyah atau dengan julukannya Ad-Dakhil dan khalifah yang kedua yaitu Abdurrahman bin Muhammad An-Nasir. Nah, setelah ini nanti kita akan membahas tentang daulah selanjutnya sebagai pecahan daulah-daulah kecil ya setelah daulah Abbasiyah, yaitu ada daulah Ayyubiyah. Nah, barakallahu fikum. Tapi di pertemuan yang akan datang pada pasal yang kedua. Tapi barakallahu fikum, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Ini sebagai sirah, bukti nyata dalam kebesaran Islam pada masa lalu. Nah, barakallahu fikum, sebagai pelajaran untuk kita semuanya agar kita lebih semangat ya, bahwasanya Islam itu pernah besar di zaman dulu dan mudah-mudahan kelak nanti Islam akan kembali menguasai dunia, terutama Eropa. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah alamin wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.